Kebetulan di sini saya sedang bersih-bersih CVT atau servis CVT, ya lebih tepatnya servis motor ya. Nah, di sini saya mau sekalian ganti oli gear atau oli gardan untuk motor Vario 125 LED ini tahun 2017. Jadi untuk olinya ini saya menggunakan dari produk dari AHM, ukurannya 120 mili. Untuk oli ini lebih baiknya ya, untuk lebih baiknya kalau yang saya tahu diganti per 3 kali pergantian oli mesin. Jadi apabila kita mengganti oli mesin, kan kita ganti pertama oli mesin, terus ganti kedua oli mesin, ganti ketiga oli mesin. Di saat yang ketiga oli mesin bersamaan dengan mengganti oli gardan ini. Terus untuk baut yang dilepas ini adalah baut yang nomor 1 dan 2 atau yang tengah dan paling depan ya. Nah, jadi untuk baut yang bawah ini, yang paling depan ini, di sini ada baut 3 ya, cuman yang dilepas hanya 2. Yang depan ini untuk baut tap, yang tengah untuk baut pengisian olinya. Kita menggunakan kunci 12, mau kunci ring, mau kunci pas, atau mau kunci shock, terserah teman-teman. Teman-teman punya kunci yang apa? Di sini saya menggunakan kunci shock 12. Oke, sekarang langsung saya buka saja. Saya posisikan kameranya. Untuk membukanya sih sebenarnya gampang sih, teman-teman pasti bisa sih menurut saya. Ini hanya buat pemula saja yang belum tahu. Jadi yang dibuka yang baut mana? Ini untuk yang dibuka sekali lagi yang baut bawah sama baut tengah. Dia untuk membuka diputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kita putar ke atas seperti ini. Nah, untuk membukanya hati-hati, kadang rawan patah. Kalau bisa pas awal pembukaan dihentak, karena ini baut oli kadang kan sering rawan patah. Kalau udah patah repot lagi, ntar nambah kerjaan 2 kali. Oke, di sini sudah saya lepas dan di sini terlihat untuk olinya masih terlihat bagus kayaknya sih ini. Jadi kalaupun belum diganti pun mungkin tidak apa-apa ya, tapi nggak masalah. Kalian dibuatkan video buat teman-teman pemula yang belum tahu cara ganti oli gardan. Nah, setelah kita buka, setelah terbuka seperti ini, kita buka yang bagian atasnya atau yang bagian buat oli pengisiannya. Untuk bagian atasnya menggunakan kunci yang sama, kunci 12 sama, kunci 12 juga. Nah, di sini dibuka biar ada apa ya? Ada udara yang masuk dari sisi lainnya. Biar olinya keluar lebih lancar apabila ada oli yang masih tertinggal ya. Dan karena di sini saya tidak menggunakan kompresor, jadi teman-teman kalau tidak punya kompresor cukup dimiringkan saja untuk motornya. Dimiringkan agar olinya bisa keluar secara sempurna. Dimiringkan saja. Kalau mau digoyang-goyang nggak apa-apa, tapi jangan digoyang-goyang, ntar malah yang lain, teman-teman lain yang lihat ikut goyang lagi ya. Ya intinya dimiringkan seperti ini. Nah, kalau udah dimiringkan, kira-kira dirasa sudah nggak menetes lagi lah, tidak masalah. Kalau sudah tidak menetes lagi, bisa nanti segera dipasang kembali untuk baut tapnya. Sembari nunggu oli tuntas, di sini kita bisa buka untuk oli barunya. Kita buka atasnya saja pakai gunting atau pakai tang seperti ini. Yang penting ada lubang untuk mengeluarkan oli dari dalam. Oke, anggap saja sudah tuntas.
Sebelum kita pasang bautnya, kita lap dulu untuk area pinggiran lubang seperti ini biar bersih. Nah, di sini untuk bautnya sudah saya bersihkan juga. Jadi tinggal pasang. Kita pasang yang bagian tap dulu, yang bagian atas jangan dipasang dulu. Nanti kalau yang atas dipasang kita bingung mau masukin olinya dari mana. Jadi yang bagian bawah dulu kita pasang, kita kencangkan sekalian. Kita putar searah jarum jam, jangan terlalu kuat ya, kira-kira saja. Kalau terlalu kuat nanti takut patah. Nah, oke, sudah cukup. Nah, ini posisi motor dimiringkan agar lebih gampang untuk memasukkan olinya, karena posisi lubangnya ada di sebelah samping, bukan di sebelah atas. Jadi waktu kita masukkan, kalau posisinya tidak dimiringkan agak sedikit susah. Tapi terserah teman-teman, kalau bisa posisi lurus itu juga bagus. Kalau saya lebih baik saya miringkan motornya biar waktu memasukkan olinya dari samping gampang. Oke, dimiringkan. Oke, setelah itu kita masukkan untuk oli gardannya. Jadi ini lebih gampang karena posisinya miring seperti ini. Kita habiskan satu botol ini. Jadi ini ukurannya tadi 120 ml. Kita habiskan semuanya, jangan sampai tersisa. Kalau tersisa dikit sih nggak masalah. Yang penting dimaksimalkan ya. Sembari kita tekan-tekan botolnya agar yang ada di dalam botol olinya bisa keluar maksimal. Oke, dirasa sudah cukup. Waktunya kita pasang untuk baut yang bagian pengisiannya. Jangan lupa sebelum dipasang harus dibersihkan dulu. Ini tadi sudah saya bersihkan, jadi sudah siap dipasang. Kita kencangkan dengan memutar ke arah searah jarum jam. Jangan terlalu kencang, secukupnya saja, takut patah. Kita luruskan dulu motornya biar gampang waktu mengencangkan. Oke, cukup. Jadi ini udah beres, kita dengar suaranya. Oke, mungkin cukup sekian untuk videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman pemula yang belum tahu ya. Yang belum tahu, kalau yang sudah tahu silahkan di skip saja. Jadi daripada teman-teman ke bengkel hanya mau ganti oli gardan, tapi tidak mungkin ya. Kadang kalau kita ganti oli gardan sekalian servis yang lain ya. Cuman apabila kita mau ganti sendiri oli gardan, oli mesin sendiri pun sekarang di YouTube banyak tutorialnya. Jadi teman-teman bisa dilakukan di rumah daripada di rumah tidak ada kesibukan. Oke, seperti itu ya teman-teman.